Perencanaan dari pemerintah ada RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025 sampai 2034, menambah kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt, di mana 76%-nya berbasis pada energi baru terbarukan. Artinya pemerintah mencanangkan transisi dari fossil based development menjadi renewable based development. Pemirsa, PT Perusahaan Listrik Negara mengungkapkan dibutuhkan investasi baru sebesar 3.000 triliun rupiah untuk menjalankan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL tahun 2025 hingga 2034 dalam menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt dengan 76% berbasis energi baru terbarukan. Dalam gelaran Electricity Connect 2025, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyebut pihaknya membutuhkan investasi baru sebesar 3.000 triliun rupiah untuk menjalankan rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025 hingga 2034. Adapun investasi ini untuk mengejar target transisi energi dan kemandirian pasokan listrik nasional melalui penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt dengan 76% diantaranya berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Darmawan menyebut lantaran besarnya investasi tersebut dibutuhkan kolaborasi oleh semua pihak. Adapun selain penambahan pembangkit, RUPTL PT PLN 2025-2034 juga mencantumkan proyek jaringan transmisi sepanjang 48.000 km sirkuit serta gardu induk dengan total kapasitas 109.000 MV ampere. Ada kegiatan event besar yaitu Electricity Connect yang diadakan oleh masyarakat kelistrikan Indonesia bersama dengan Kementerian ESDM dan PT PLN Persero. Dari perencanaan dari pemerintah ada RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025 sampai 2034, menambah kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt, di mana 76%-nya berbasis pada energi baru terbarukan. Artinya pemerintah mencanangkan transisi dari fossil based development menjadi renewable based development. Darmawan menambahkan pihaknya juga berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui kolaborasi baik secara kebijakan maupun investasi. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muhammad Kodari optimistis industri kelistrikan nasional mampu berperan strategis dalam perekonomian dalam negeri. Kodari mengungkapkan dengan dibutuhkan investasi sekitar 3.000 triliun rupiah sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025 hingga 2034 diproyeksi mampu memberikan kontribusi lebih dari 1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional per tahun. Terlebih proyeksi pembangunan sistem kelistrikan ini didorong oleh kebutuhan besar terhadap komponen, jaringan dan teknologi pembangkitan yang akan terus meningkat pada beberapa tahun mendatang seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur energi, khususnya penggunaan energi baru terbarukan. Kodari menambahkan optimisme ini juga terlihat dari besarnya peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN PT PLN, di mana dalam 2 tahun terakhir menunjukkan penguatan rantai pasok industri nasional yang diproyeksikan terus berlanjut pada 2025. Sisi yang lain juga ada PR agar kita bisa transisi dari energi fosil ya Pak ya kepada energi yang hijau, yang green, dan rencananya dalam 10 tahun ke depan itu bisa sekitar 75% sudah energi hijau. Suatu transformasi yang juga raksasa dan luar biasa, dan di situ ada kebutuhan atau investasi sampai 3.000 triliun. Nah, pada titik inilah kemudian kita masuk kepada poin ketiga bahwa dunia kelistrikan ini pada hari ini menjadi salah satu calon motor penggerak. Ya. Selama ini udah penggerak, tapi ke depan bisa jadi motor lagi, penggerak kegiatan ekonomi. Karena 3.000 triliun itu bisa menggerakkan atau berkontribusi 1% dari pertumbuhan. Pemirsa, Badan Pengaturan BUMN memastikan merger BUMN Karya akan ditargetkan rampung pada bulan Desember ini.
Namun demikian, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Amruf belum memastikan terkait dengan informasi terkait dengan isu delisting Waskita Karya. Badan Pengaturan BUMN memastikan merger BUMN Karya akan ditargetkan rampung pada bulan Desember tahun ini. Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Amruf mengatakan, proses kajian merger BUMN Karya tengah dilakukan bersama dengan Danantara agar proses merger berjalan lancar sehingga target penyatuan BUMN Karya dapat dilakukan pada bulan Desember 2025. Dengan adanya merger BUMN Karya yang di mana salah satunya merupakan BUMN terbuka yakni PT Waskita Karya, maka Waskita pun berpotensi go private atau delisting. Terkait hal tersebut, Aminuddin Amruf pun mengatakan masih harus menunggu proses merger BUMN Karya terlebih dahulu sehingga belum memastikan informasi terkait isu delisting Waskita Karya. BUMN itu ada di kami tepatnya. Ya. Sedang kami kaji bagaimana merger kelompok BUMN Karya ya. Tapi mudah-mudahan Desember ini selesai. Tapi dengan merger itu akan ada potensi Waskita delisting? Ya nanti tunggu aja ya. Nanti ada kita buat klaster beberapa BUMN untuk yang BUMN Karya itu harusnya insya Allah Desember udah selesai. Seperti diketahui hingga saat ini saham Waskita Karya masih tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak 8 Mei 2023. Digemboknya saham WSKT ini dikarenakan belum terpenuhinya persetujuan atas restrukturisasi surat utang bernilai pokok 1,36 triliun rupiah yang berasal dari obligasi berkelanjutan 3 Waskita Karya tahap 4 tahun 2019 seri B. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI menetapkan kurs konversi dividen interim 2025 menggunakan kurs tengah BI sebesar Rp16.760 per dolar Amerika Serikat. Dengan kurs tersebut, total dividen tunai yang dibagikan mencapai Rp4,19 triliun. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk menetapkan kurs konversi dividen interim 2025 menggunakan kurs tengah BI Rp16.760 per dolar Amerika. Sekretaris Perusahaan Ray Arya Putra menjelaskan, dividen tunai interim itu setara Rp538,08 per saham untuk total 7,79 miliar saham. Dividen ini merupakan konversi dari nilai 250 juta US dollar yang telah ditetapkan melalui keputusan direksi dan disetujui Dewan Komisaris pada 7 November 2025. Dividen interim tersebut mencerminkan 42,6% dari laba bersih perusahaan hingga September 2025 yang mencapai 587,3 juta US dollar. Perseroan masih memiliki saldo laba ditahan sebesar 972,2 juta US dollar dan total ekuitas senilai 3,79 miliar US dollar. Sementara itu harga saham perusahaan turun 10,3% dalam 2 hari terakhir setelah melewati batas kum dividen. Adapun Perseroan menetapkan jadwal pembagian dividen dengan kum dividen pasar reguler dan negosiasi pada 17 November serta ex dividen pada 18 November. Untuk pasar tunai, kum dividen jatuh pada 19 November dan ex dividen pada 20 November. Pembayaran dividen dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2025. Berbagai sumber IDX Channel.